Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah bisa melakukan kajian online bersamai teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah. Semoga teman-teman sekalian ikhwan fillah tidak ada kekurangan apapun juga gitu kan, dan dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita di pesantren Kasatrian ini selama bulan suci Ramadan ini mempunyai program, yakni program kajian online seperti itu ya. Salah satunya kajian tahsin. Sebagaimana teman-teman yang sudah ketahui bahwa insya Allah saya sudah bisa untuk membersamai teman-teman sekalian dalam kajian tahsin atau kajian tajwid seperti itu. Sebagaimana yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, gitu. Di kajian tahsin season pertama, gitu kan, ini udah masuk ke season kedua. Alhamdulillah, untuk season kedua ini bersama saya ya Yudi Hartono ya teman-teman sekalian. Di minggu kemarin sebelumnya itu bersama Kang Agustiar ya. Jadi kita seminggu sekali bersama membuat kajian online ini, khususnya di pesantren Kasatrian ini, gitu kan, di akun YouTube pesantren Kasatrian ini, yakni untuk membahas ilmu tajwid dasar seperti itu ya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita udah bahas atau kita udah memperkenalkan mengenai ilmu tahsin dan ilmu tajwid seperti itu oleh Kang Agustiar. Dan untuk kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai ilmu tajwid gitu kan. Sedikit ilmu tajwid yang akan saya share gitu kan. Karena memang ilmu tajwid ini luas gitu kan. Banyak gitu kan. Saya pun belum tentu menguasainya. Saya pun belum tentu paham gitu kan yang udah saya pelajari gitu kan. Nah, di sini teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, teman-teman. Jadi sifatnya hanya share aja gitu kan, berbagi pengalaman yang saya sudah pelajari sebelumnya gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu kan, bisa jadi teman-teman lebih paham daripada saya, lebih pintar daripada saya gitu kan. Di sini ya kita saling ini aja, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, jika ada kesalahan yang saya berikan kepada teman-teman sekalian, yang saya sajikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan pintu untuk koreksiannya atau membenarkannya yang saya sampaikan dari teman-teman, mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan, silahkan dibetulkan. Oke, tanpa panjang lebar, kita masuk ke materi tahsin atau materi tajwid. Saya udah bikin slide, teman-teman bisa lihat
slide yang saya sajikan ini mudah-mudahan membantu teman-teman dalam mengikuti kajian tahsin online ini, kajian tajwid online ini. Oke. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita udah belajar tajwid ya di waktu kecil gitu kan. Saya yakin teman-teman sekalian udah tahu kan, udah bisa belajar tahsin atau udah bisa lah ilmu tajwid sedikit-sedikit gitu kan di waktu kecil, di mana kita belajar di kampung ya, kalau di kampung atau di kota, kalau di kota gitu kan, belajar kepada guru ngaji kita sedikit-sedikit belajar ilmu tajwid. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan refresh kembali gitu kan, atau mengingat kembali mengenai ilmu tajwid. Jadi supaya kita tidak tidak lupa mengenai ilmu tajwid. Oke. Hanya sekedar mengingatkan ya, teman-teman. Baik. Saya mulai. Pertama, hukum mempelajari ilmu tajwid. Oke. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran agar supaya lisan kita tidak salah dalam bacaannya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain. Gitu ya teman-teman, bahwa ini gitu kan salah satu pendapat dari para ulama gitu kan mengenai hukum bacaan, hukum mempelajari ilmu tajwid. Ada para ulama yang bahkan mewajibkan kepada kita, khususnya umat muslim, wajib mempelajari hukum ilmu tajwid, seperti itu. Jadi supaya apa? Kata para ulama, supaya kita dalam melantunkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dalam menyampaikan kata-kata ilahi, kata-kata Al-Quran itu tidak salah. Karena apa? Kalau misalkan kita salah dalam pengucapannya, dalam menyampaikannya, itu bisa jadi hal yang fatal, gitu kan? Bisa merubah arti, bisa merubah makna seperti itu. Jadi para ulama gitu kan, sebagian para ulama mewajibkan hukum mempelajari ilmu tajwid. Ada pula ulama yang menghukumi ilmu tajwid ini hanya sekedar fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain. Jadi gitu teman-teman, fardu kifayah itu di mana misalkan gini, kita ambil contoh seperti ini ya, seperti seseorang yang meninggal seperti itu. Hukumnya untuk mengurusi jenazahnya yaitu fardu kifayah gitu kan, dimana seorang jenazah ini ketika meninggal gitu kan, seorang ini ketika meninggal dan jenazahnya itu tidak ada yang mengurusinya, maka bisa dikatakan bahwa sekampung semua itu mendapatkan dosa. Dan jika ada salah satu di antara seseorang di antara kampung di kampung itu yang mengurusi jenazahnya, maka gugurlah dosa itu apabila ada yang mengurusinya, ada yang mengurusi jenazah itu. Seperti itu ya, fardu kifayah itu jika ada yang mempelajari di antara satu kampung itu mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin gitu kan, maka bisa dibebaskan dari dosa seperti itu. Sebaliknya, jika di suatu
kaum di suatu desa, di suatu kampung tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid atau tidak tidak tahu, tidak ada yang paham ilmu tajwid gitu kan, tidak ada yang bisa mengamalkan ilmu Al-Qur'an, itu satu kampung akan mendapatkan dosa. Maka perlu perlu sekali gitu kan kita mempelajari ilmu tajwid ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bahasannya ya, bahasan ilmu tajwid. Mungkin sebelumnya udah dibahas dan coba saya bahas kembali. Ilmu tajwid. Al-Qur'an merupakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam serta membacanya bernilai ibadah. Namun bagi seorang muslim bukan hanya perkara membacanya saja, lebih dari itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan karena ayat-ayat suci Al-Qur'an tidaklah bisa disamakan dengan perkataan maupun tulisan manusia. Oleh karena itu, membacanya juga terdapat kaidah dan aturan yang harus ditaati. Ya, gitu teman-teman, bahwa sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan Allah, kalamullah gitu kan, yang diturunkan oleh malaikat, yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kembali ke Nabi Muhammad SAW, yakni dengan kaidah yang baku, terdapat kaidah yang baku dan aturan yang harus ditaati dalam membacanya, dalam melafazkannya gitu kan. Karena memang Al-Qur'an ini bukan bahasa kita ya, bukan bahasa Indonesia gitu kan, tetapi Al-Qur'an ini diturunkan di Arab, otomatis Al-Qur'an itu bahasa Arab ya. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari gitu kan, yang harus kita taati. Salah satunya yakni salah satunya yakni ilmu tajwid ya, seperti itu. Agar apa? Agar kita tahu, agar kita paham gitu kan, bagaimana cara melafazkan Al-Qur'an secara baik gitu kan, secara benar gitu kan, tanpa mengurangi makna atau mengurangi arti yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, salah satu hal yang harus dijaga ketika sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah memperhatikan hukum ilmu tajwidnya. Lalu, apakah pengertian tajwid? Bagaimanakah hukum mempelajarinya? Oke. Itu teman-teman sekalian, tadi udah saya sampaikan ya, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain, seperti itu. Baik, kita masuk ke bahasannya ya. Masuk ke dasar-dasar ilmu tajwid. Nah, dasar-dasar ilmu tajwid ini ada salah satunya hukum nun mati dan tanwin. Teman-teman sekalian udah pasti paham lah ya, kalau misalkan kita udah waktu semasa kecil itu belajar di guru ngaji kita ya, pasti udah diajari nih mengenai hukum nun mati dan tanwin, seperti itu. Mungkin saya hanya sekedar mengingatkan kembali atau mencoba mengulas kembali apa-apa yang teman-teman sudah ketahui ya. Nah, pengertian yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang ada pada akhir kalimat isim di dalam melafazkannya atau menyuarakannya, tapi bukan di dalam tulisannya, seperti itu. Jadi tanwin ini bukan ada gimana ya, di akhir kalimat isim,
Tanwin adalah nun mati yang ada pada akhir kalimat isim di dalam melafazkannya atau menyuarakannya, tapi bukan dalam tulisannya. Itu ya, teman-teman. Lalu kemudian ada pembagian hukum nun mati dan tanwin. Dalam hukum nun mati dan tanwin, nah ini bisa teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada tanwin ya gitu kan. Ada fathah tanwin, kasroh tain dan domah tanwin. Terus kemudian di sini ada nun mati. Nah, apabila tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 terkecuali alif, yakni hamzah, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, ja, za, sa, sya, dan seterusnya sampai ya gitu kan. 28 kecuali alif gitu kan di huruf hijaiyah yang akan menimbulkan 4 hukum bacaan, yaitu pasti teman-teman udah tahu nih hukum bacaannya: izhar, terus kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, alif itu tidak menerima harokat atau mati, sedangkan hamzah menerima harokat. Jadi gitu. Kenapa alif tidak dimasukkan ke dalam hukum nun mati dan tanwin gitu kan? Alif itu tidak ada harokatnya ya, sedangkan hamzah ada harokatnya. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara alif dan hamzah gitu kan. Tetapi bacanya sama aja gitu. Nah, ini bentuk huruf hamzah. Sedangkan alif, nah alif itu ada ininya, ada seperti kayak gini nih. Seperti ini di sini. Di sini ada satu garis. Nah, di sini satu garis, terus kemudian di sini ada alisnya atau kasroh atau fathah. Nah, di sini alif gitu kan. Nah, itu alif. Sedangkan hamzah itu tidak ada garis ke bawahnya, hanya sekedar ini aja, huruf kayak gini aja, itu hamzah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, gitu kan. Tadi ada 4 hukum nun mati dan tanwin gitu kan. Apa aja? Yang pertama mengenai idhar. Menurut bahasa etimologi adalah jelas atau tampak, menurut istilah terminologi adalah melafazkan huruf izhar dari makhrajinya dengan suara jelas atau terang dengan tanpa disertai mendengung atau bila gunnah. Jumlah huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ya. Jadi huruf hamzah itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, dinamakan khalqi dikarenakan ke-6 huruf tersebut tempat keluarnya adalah berada di tenggorokan seperti itu. Nah, ini contoh bentuk huruf izhar halqi ya, teman-teman. Di mana keluarnya yakni di tenggorokan. Nah, kaidah izhar halqi, jika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf kholak, dari huruf halaq yang 6 tersebut, atau ini nih dari huruf ini, maka harus dibaca dengan suara terang atau jelas, baik bertemunya itu dalam satu kalimat atau di lain kalimat, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada contohnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat sendiri.
contoh izhar. Yang pertama ada nih ini apa nih? An'amta. Di mana letak izharnya, teman-teman? Letak izharnya itu di sini. Nah, di sini. Yakni ada hamzah. Hamzah. Nah, ini hamzah bertemu terus kemudian di sini nun mati bertemu ain. Nah, di sini teman-teman, yakni tadi kan izhar itu kan apabila nun mati bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ya seperti itu. Yakni alif hamzah ha, ain ha dan ghain kha. Nah, di sini kasusnya nun mati bertemu dengan ain, maka bisa dikatakan ini hukumnya izhar. Seperti itu. Selanjutnya banyak nih contohnya nih. Ini bacanya man aman. Nah, di sini sama seperti ini ya gitu kan, nun mati bertemu huruf hamzah. Maka disebut izhar ya gitu kan, dengan bacanya dengan jelas seperti itu. Tidak mang'aman itu salah ya, itu masuknya ke ikhfa, sedangkan izhar itu jelas seperti itu. Terus ada lagi nih banyak nih contohnya Rasulun amin. Nah, di sini izharnya yang mana nih teman-teman? Di sini ya. Rasulun amin. Nah, ini kan tanwin ya, khususnya atau yang lebih tepatnya dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, ada ininya ya, ada ininya. Walaupun ini ada garis ke bawahnya, tapi di sini ada huruf, ada hamzah ya, tanda hamzah. Jadi hukumnya izhar, dibaca jelas. Kemudian minhum, langsung sami'un alim, yanhitun. Jadi teman-teman bisa membedakan ya bahwa izhar ini bisa kita dapati, banyak kita dapati ya gitu kan di bacaan-bacaan Al-Quran seperti itu. In huwa yan'aun min hasanatin, seperti itu. Oke. Karena ini kajian online ya, tidak ada santrinya. Jadi biasanya saya mengetes para santri itu dengan satu orang membaca salah satu contoh yang sudah saya tampilkan ini gitu kan. Jadi ini ya teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Hukum izhar itu, contoh-contoh izhar itu bagaimana, seperti apa. Nah, di sini banyak gitu kan. Dan ini hanya sedikit gitu kan, dan masih banyak lagi gitu kan contoh-contoh izhar di dalam Al-Qur'an seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Ya. Idgham menurut istilah terminologi adalah bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang hidup, sehingga ketika dibaca akan serupa dengan huruf yang bertasydid. Nah, pembagian idgham dalam bab nun mati dan tanwin terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada idgham bi gunnah atau idgham naqis ya. Dan yang kedua idgham bila gunnah atau idgham kamil. Apa sih itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu apa aja, yakni ya, nun, mim, dan waw.
Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu huruf pertama yang berupa nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf yang kedua dengan disertai dengung atau brenge apa nih? Brengengeng atau dengung ya teman-teman. Itu kan. Nah, idgham artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Bigunnah artinya dengan disertai suara dengung seperti itu. Nanti saya akan tampilkan contohnya juga ya teman-teman, seperti izhar tadi. Idgham bigunnah pun ada contohnya. Nah, ini mungkin contohnya. Idgham bigunnah contohnya mi waraihim. Nah, tadi kan ada pengertian idgham bigunnah apa? Yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu 4 huruf hijaiyah, yakni apa aja tadi? Ada 4 ya teman-teman. Nah ini ya, nun, mim, dan waw. Maka dibacanya yaitu dengan mendengungkannya seperti itu. Nah ini contohnya mi waraihim. Di mana letak dengungnya? Yani di sini mi waraihim, mi waraihim, tidak min waraihim. Nah nunnya ini mati gitu kan. Sedangkan nun mati bertemu dengan huruf waw itu hukumnya idgham bigunnah, maka didengungkan mi waraihim seperti itu. Dan ini contoh yang lain, hudam mir rabbihim seperti itu. Terus hittatun naghfir lakum, di mana letak idgham bigunnahnya? Yakni di antara nun mati bertemu 4 huruf idgham bigunnah. Nah, ini tanwin ya, tanwin bertemu dengan mim. Nah, di sini letak idghamnya. Nah, di sini tanwin bertemu dengan mim. Kasroh fathah tanwin bertemu dengan mim. Terus kemudian di sini hittatun naghfir lakum, dhammah tanwin bertemu dengan nun. Nah, ada pengecualian teman-teman. Idhar wajib apabila nun mati yang bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kalimat, maka yang demikian itu harus dibaca dengan terang atau jelas, dikarenakan jika diidghamkan takut menyerupai dengan huruf mudha'af atau huruf dua yang sama. Nah, contohnya ini, nah ada pengecualian ya teman-teman. Nah, ini bukan dibacanya bukan duya, tapi dunya seperti itu. Jadi, nah ini teman-teman, apabila nun mati yang bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kalimat, kalimat itu yang mana teman-teman? Ini satu kalimat. Dunya ini satu kalimat. Bunyanun ini satu kalimat. Sedangkan yang 2 kalimat itu kayak gimana gitu kan? Atau yang lebih dari satu kalimat itu gimana gitu kan? Banyak gitu kan? Yang lebih dari 2 kalimat. Seperti Allahu alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi ini satu kalimat ya teman-teman. Dunya, bunyanun, sinwanun. Nah, seperti itu. Tidak didengungkan walaupun ini idgham bigunnah, tapi tidak didengungkan gitu kan. Ada beberapa pengecualian, yakni tidak dibaca idgham atau tidak dibaca dengung apabila bertemu dengan huruf wawu atau ya seperti itu. Nah, ini contohnya dunya, bunyanun, sinwanun, tinwanun gitu. Nah, itu yang pertama idgham bigunnah. Yang kedua idgham bila gunnah.
Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf satu dari dua huruf, yaitu apa aja? Ro dan lam. Seperti itu. Cara membacanya bagaimana? Huruf pertama yang berupa nun mati atau bertanwin dimasukkan ke salah satu dari dua huruf dengan tidak disertai suara dengung atau bila gunnah. Ya gitu ya teman-teman. Jadi berbeda dengan idgham bigunnah gitu kan. Idgham bila gunnah itu tidak disertai dengan dengung, tetapi dibaca apa? Nah ini nih. Huruf pertama yang berupa nun mati bertanwin dimasukkan ke salah satu huruf, dua huruf dari dua huruf dengan tidak disertai suara dengung. Ya ini huruf apa? Huruf ro dan lam seperti itu. Jadi tidak dibaca dengung. Nah ini contohnya. Idgham bigunnah atau idgham naqis. Contohnya yaitu, nah ini dibacanya bukan min rabbihim, salah, tapi mir rabbihim. Di mana gitu kan letak idgham bila gunnahnya, yakni ini nun bertemu dengan dua huruf bila gunnah, dua huruf idgham bila gunnah, yakni ro dan ya seperti itu. Nah ini contohnya ro ya kasusnya, nun mati bertemu dengan ro, maka hukumnya idgham bi gunnah. Dibacanya mir rabbihim. Ghafurur Rahim. Nah, di sini Ghafurur Rahim. Domah tanwin bertemu dengan huruf ro, maka hukumnya idgham bi gunnah. Terus kemudian yubayyil lakum, yubayyil lakum. Nun mati bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqin. Fathah tanwin bertemu dengan lam, maka ini semua hukumnya adalah idgham bi gunnah. Oke, teman-teman, kita sudah membahas dua hukum bacaan ya. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Selanjutnya mengenai hukum nun mati dan tanwin gitu kan, yakni ada yang ketiga ada iklab. Apa sih iklab? Nah, menurut bahasa yaitu membalik atau menukar. Sedangkan menurut istilah adalah menjadikan huruf pada tempatnya huruf yang lain, menjadikan huruf pada tempatnya huruf yang lain disertai dengan dengungan atau gunnah seperti itu. Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin diganti atau ditukar menjadi suara mim karena bertemu dengan huruf ba. Nah, gitu kan teman-teman, huruf atau hukum iklab ini ada satu ya gitu kan, apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf apa, huruf ba, yakni ada satu ya huruf, ada satu huruf ya, maka bisa dikatakan itu iklab ya. Nah di sini ada contohnya juga. Nah contohnya apa? Mim ba'di, cara bacanya seperti itu ya. Nah, di sini mim ba'di tidak dibaca min ba'di atau min ba'di seperti itu. Itu salah ya. Yang benar adalah mim ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iklab seperti itu. Terus kemudian yambutu. Nah, di sini ada nun mati bertemu huruf ba juga,
Terus kemudian sami'um basir. Nah, di sini ada dua kata nih teman-teman gitu. Nah, sami itu satu kata, sami'un satu kata, terus kemudian basirun itu satu kata juga. Jadi di sini terdapat dua kata. Nah, ini contohnya apabila kita bertemu di dua kalimat ya, di dua kalimat. Nah, ini satu kalimat, ini satu kalimat, ini dua kalimat seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara satu kalimat dengan dua kalimat atau lebih ya. Ini satu kalimat, ini dua kalimat seperti itu. Seperti di dalam bahasa Indonesia gitu kan. Dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu yang seperti ini, arti. Nah, ini arti itu satu kalimat, terus kemudian menurut. Nah, ini satu kalimat juga. Bahasa ini satu kalimat juga. Apabila digabungkan ini semua, nah ini banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Begitupun dengan kalimat bahasa Arab seperti itu. Sama saja gitu kan. Ini satu kalimat, ini dua kalimat. Ini satu kalimat, ini satu kalimat gitu kan. Dalam satu kasus gitu kan, dari dua kalimat. Seperti itu. Oke, udah. Selanjutnya ini iklab ya. Selanjutnya yang keempat. Nah, itu kan jangan sampai lupa ya teman-teman, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 gitu kan. Ada yang pertama tadi apa? Izhar. Yang kedua apa? Idgham. Yang ketiga apa? Iqlab. Dan yang terakhir ada ikhfa teman-teman. Nah, apa sih ikhfa? Ikhfa itu apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu nah apa aja huruf yang 15 itu? Ini teman-teman, ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, bo, po, bo, ko, fa, kaf, seperti itu. Nah, ini ikhfa ya, atau samar, rahasia lah. Ikhfa itu samar atau rahasia. Cara membacanya gimana sih? Cara membacanya, huruf pertama yang berupa nun mati atau tanwin dibaca dengan suara samar karena bertemunya dengan salah satu huruf 15 tersebut. Nah, ini hurufnya 15 itu. Contohnya gimana sih? Nah, ini contohnya. Contoh ikhfa ya. Sebetulnya contoh ini banyak kita dapati ya di dalam Al-Quran ya. Ini hanya contoh aja. Seperti ini. Huruf ikhfa itu apabila nun mati dan tanwin, hukum ikhfa itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf berapa tadi? Huruf 15. Nah, ini huruf 15-nya ini nih, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini nun mati bertemu sa. Nah, ini contoh kasusnya, misalkan mang saqulat, itu bacaan yang benar. Sedangkan bacaan yang salahnya man saqulat. Nah, itu tidak ikhfa ya, itu berarti izhar, jelas. Sedangkan ikhfa bertemu dengan huruf 15 itu salah satunya huruf sa, ini dibaca ikhfa, yakni samar, seperti itu. Man saqulat, seperti itu, disamarkan. Terus kemudian ada contoh lain, nun bertemu huruf jim. Milju'in. Nah, ini milju'in. Di mana ikhfa'nya, yakni nun bertemu huruf jim, huruf bertemu dengan huruf ja. Nah, di sini ikhfa. Di sini ikhfa'nya seperti itu. Terus kemudian ini banyak contoh-contoh yang lain yang teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, saya yakin teman-teman pun sudah pada paham ya. Karena memang kajian materi dasar tajwid ini sudah kita pelajari bersama ya di sewaktu kecil ya di pengajian kita gitu kan. Bagi yang sudah mempelajarinya, bagi yang belum ya mari kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, cara membacanya bunyi bacanya mengarah ke
ang. Nah, seperti itu. Ang nih, ang. Sedangkan huruf fa mengarah ke bunyi Nah, mana yang fa nih? Nah, yang ini. Min fadli. Nah, fa ini gitu kan. Fa ini itu kan mengarahnya kepada ya ini mil mil fadli. Sedangkan ini di luar huruf fa, yakni huruf 14 ini itu dibacanya mengarah ke ang, mendengung lah ya. Istilahnya seperti yang ngirung, seperti itu, pakai hidung lah kalau bahasa Sunda mah, ngirung orangnya. Seperti saya kayak gini ngirung nih kalau jelasin. Karena memang udah logatnya, udah biasa, mudah-mudahan bisa diperbaiki lah untuk ke depan dengan cara belajar, dengan cara menyampaikan berbicara saya ini. Oh, jadi curhat nih. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini bagannya ya. Kita sudah belajar hukum nun mati dan tanwin, itu kan ada 4 gitu kan. Kalau kita dibagankan seperti ini teman-teman, cukup ribet ya kalau kita lihat secara secara menyeluruh. Tapi kalau kita bahas satu persatu itu alhamdulillah gampang banget ya. Itu kan teman-teman pun sudah pada bisa. Nah, ini bagannya bisa teman-teman perhatikan. Nah, di sini hukum nun mati, sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab. Izhar, nah ini ada 6 seperti itu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, hamzah, ain, ha, ain, ha, ghain, kha, seperti itu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Terus kemudian ada idgham. Idgham dibagi menjadi 2 apa aja? Tadi kita udah bahas ya. Ada idgham biguna atau huruf biguna. Dan ada idgham bila guna atau huruf bila guna. Huruf biguna apa aja sih? Ya, ini tadi kita udah bahas ya, ada 4. Yakni ada ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan huruf biguna, bila guna ada lam dan ro atau ro dan lam. Contohnya tadi kita udah baca bersama-sama ya, teman-teman. Kemudian ada hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin, adanya ikhfa, ada ikhfa gitu kan. Hukum ikhfa atau ikhfa seperti itulah. Bacaan ikhfa ada 3. Nah, teman-teman, ini kita coba bahas ya. Tadi saya bahas mengenai ikhfa aja ya. Tidak ada ikhfa kubro, ikhfa sugro, atau ikhfa yusto. Nah, ini di lain kali, di lain season coba kita bahas ya teman-teman. Karena waktu juga kita terbatas, jadi di lain waktulah kita bahas mengenai ketiga ikhfa ini. Yang saya sampaikan ini hanya sekedar ikhfa biasa aja ya, tidak ada ikhfa kubro, ikhfa sugro, ikhfa yusko gitu kan. Nanti kita akan bahas nih apa aja ikhfa kubro kayak gimana, terus kemudian ikhfa sugro kayak gimana, ikhfa yusko kayak gimana, usto kayak gimana. Nanti kita pelajari ya teman-teman. Terus kemudian ada hukum nun mati atau nun sukun bertemu atau dan tanwin bertemu dengan huruf ba, yakni dikatakan dengan yakni hukumnya iklab. Gitu kan. Tadi udah kita bahas juga kayak gini ya teman-teman lah. Kita udah pada paham lah ini mah. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali, dan memang ini
sebagai ikhtiar kita juga ya, ikhtiar dari pesantren Kasatrian juga ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa balighu anni walau ayat, gitu kan, sampaikanlah walaupun satu ayat, gitu kan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi di sini kembali lagi ya teman-teman, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk mengajari teman-teman, gitu kan, karena bisa jadi teman-teman lebih paham, lebih fasih, gitu kan, lebih pintar, lebih banyak, gitu kan, baca hafalannya atau apapun ya berkaitan dengan ilmu tajwidnya, ilmu tahsinnya, lebih pintar, gitu kan. Di sini saya hanya sekedar sharing aja, gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini menjadikan kita mengingat kembali ya ilmu-ilmu tajwid yang pernah kita pelajari, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikatnya bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam mencari atau dalam berbuat kebaikan, seperti itu. Salah satunya ya kita mengadakan kajian online, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan itu murni dari saya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.